Usaha peti mati ini udah jalan sejak 1993 dipimpin sama Bapak Maranatha Tarigan di Medan. Sampai sekarang semua proses dikerjain manual, dibantu mesin, tapi tetap pakai tangan ahli. Pemilihan kayu jadi langkah yang paling penting. Ada 3 jenis utama kayu yang paling sering dipakai di sini. Pertama, kayu meranti. Ini yang paling kuat dan paling tahan lama. Kedua, kayu duren. Kuat, seratnya rapat, dan hasilnya bagus. Ketiga, kayu sengon dan jabon. Pada saat pembuatan peti mati, pemilihan kayu harus diseleksi dengan ketat. Yang retak, bengkok, atau terlalu lunak langsung disisihin. Soal ketebalan, ada 3 ukuran standar yang dipakai, 3/8, 3/6, dan 3/5. 3/8 tebal sekitar 1 inci, dipakai buat bagian dasar peti dan rangka utama, karena butuh kekuatan ekstra biar nggak melengkung. Kedua, 3/6, 3/4 inci, paling sering dipakai buat dinding samping dan tutup, cukup kuat tapi nggak terlalu berat. Ketiga, 3/5, 5/8 inci, biasanya buat bagian dalam, list pinggir, atau pelapis samping yang nggak menahan beban berat. Setelah kayu dipilih dan dipotong, masuk ke 3 mesin utama. Pertama, mesin potong, buat potong kasar sesuai ukuran. Kedua, mesin ketam, buat haluskan permukaan biar rata dan gak kasar. Ketiga, mesin rotor, merapikan sambungan, bikin alur atau bentuk tepi biar pas saat dirakit. Setelah semua bagian siap, baru dirakit. Di sini, paku jadi salah satu yang paling diperhatikan. Ukurannya ada 2, 1,5 inci dan 2 inci. Tapi yang paling penting bukan panjangnya, melainkan ketajamannya. Hal ini sangat penting, karena kalau ujung paku tumpul pas dipukul bisa merusak serat kayu, bikin retak, atau malah bikin sambungan jadi longgar. Jadi semua paku dicek satu persatu, yang gak tajam langsung disisihin. Di sini ketajaman paku itu bagian dari kualitas. Perakitan dikerjai sama tukang yang udah berpengalaman. Ada yang puluhan tahun bekerja bersama Pak Tarigan. Mereka tahu titik mana yang butuh penguatan ekstra pada saat pemakuan, dan tekanan berapa yang pas saat memaku. Kalau cuaca bagus, dalam 1 hari bisa kelar 3 peti. Tetapi yang namanya usaha pasti ada kendalanya. Kalau hujan atau lembab, proses pengecatan harus ditunda. Soalnya di sini nggak pakai mesin, melainkan menggunakan sinar matahari. Kalau dipaksa cat, hasilnya jadi nggak rata atau gampang mengelupas. Itulah yang menjadi kendala pada toko Pak Tarigan. Stok bahan selalu dijaga. Sekali beli bisa langsung 2 ton papan, 1 bal kain, pelapis, dan 5 kilo paku sekaligus. Jadi jarang kehabisan. Kalau ada pesanan custom, masih bisa dikerjain. Tapi kalau waktunya mepet dan tim lagi full, biasanya langsung dikomunikasikan dari awal. Saat pandemi dulu, permintaan sempat naik drastis. Daripada telat kirim, Pak Tarigan kerjasama sama toko lain. Ambil barang setengah jadi, lalu finishingnya dikerjain sendiri. Dan kalau ada kerusakan atau hasil kurang sesuai, langsung diperbaiki sama Pak Tarigan, tanpa dipersulit. Karena buat beliau, kepercayaan pelanggan itu yang paling dijaga. Bukan cuma bikin peti, tapi menjaga amanah sejak 1993. Udah lebih dari 30 tahun, usaha peti mati ini jalan dengan cara yang sama. Jujur soal bahan, tepat soal waktu, dan gak main-main soal kualitas. Kalau nggak bisa, bilang enggak, kalau janji, ditepatin. Sangat amanah bukan? Apakah ada yang tertarik untuk memesan di toko Pak Tarigan?